Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dengan mengambil saat hening sejenak di hadapannya. Allah yang pengasih dan pemurah, kasih dan kemurahan yang Kau berikan telah menghidupkan kami. Syukur atas kebaikan dan rahmat-Mu pagi ini. Kami bisa bangun dan mendapat kekuatan baru untuk menjalani kehidupan. Syukur kepada Allah atas bentuk-bentuk kebaikan dan karya pemeliharaan yang nyata dalam hidup kami. Ini semua membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan mengiring kami. Di dalam setiap dinamika hidup, Engkau selalu ada. Demikian pula melalui firman-Mu, kami dimampukan terus untuk berdinamika secara benar dalam hidup kami yang sementara ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Namun, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bacaan kita hari ini, saudara, dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Saudara, ada kebiasaan ya ketika seseorang menyendokkan makanan ke piring kita begitu ya, dia akan meminta kita untuk mengatakan cukup gitu ya, sebagai tanda kapan dia harus berhenti menyendokkan makanan ke piring kita begitu. Nah, orang yang rakus dan juga menghamburkan makanan mungkin tidak akan cepat-cepat mengatakannya. Nah, saudara, ketika Allah menurunkan mana dari surga sebagai makanan bagi bangsa Israel, Dia itu menghendaki mereka untuk memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari begitu. Nah, orang Israel memungut mana dalam jumlah yang berbeda-beda, tetapi masing-masing sesuai dengan keperluannya sehari-hari. Nah, makanan yang disimpan untuk keesokan harinya akan menjadi busuk, dan mereka yang keluar di hari Sabat untuk mengumpulkan mana tidak mendapatkan apa-apa, karena mereka telah mengumpulkan 2 kali lipat pada hari sebelumnya. Pelajaran di padang gurun ini, saudara, begitu mudah terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menyebut tentang, di ayat yang ke-9-nya, Paulus menyebut tentang mereka yang ingin kaya begitu. Mereka ini membahayakan jiwa mereka sendiri ya. Mereka tidak merasa puas atas apa yang telah mereka miliki ya, yang sudah lebih dari cukup, tetapi selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Keinginan mereka itu didorong oleh cinta uang, saudara, dikatakan di ayat 10, yang merupakan akar segala kejahatan. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah uang itu sendiri, saudara, karena banyak orang Kristen yang saleh juga menyerahkan kekayaan mereka bagi pekerjaan Allah dan untuk menolong orang miskin begitu. Masalahnya adalah di keserakahan itu, yaitu keinginan untuk memiliki dan menimbun lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan, hingga jiwa seseorang atau jiwa kita itu terkikis olehnya. Uang dapat menjadi alat yang ampuh untuk digunakan bagi kebaikan sesama, tapi juga bisa menguasai dan memperbudak kita. Artinya, uang bisa menjadi Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus jelas mengingatkan kita akan bodohnya mengabdi kepada Allah dan juga kepada uang, saudara, di Matius 6 ayat 24. Tetapi,
Banyak pengajar palsu di Efesus yang mengabdi kepada uang melalui keserakahan dan juga tipu daya mereka. Hamba Allah yang sejati, terlihat dari sikapnya yang mencukupkan diri dan tidak serakah. Sepatutnya lah kita beribadah dengan rasa cukup begitu. Orang yang serakah menjadi rentan terhadap godaan berbagai-bagai nafsu yang hampa dan juga yang mencelakakan, dan dapat terjerat ke dalam proses yang berujung pada keruntuhan dan kebinasaan, dikatakan di ayat ke-9. Mereka bisa menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri. Jadi saudara, lebih baik kita menjaga hati kita dari keserakahan dan memantapkan hidup kita dengan selalu mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dari Allah, serta senantiasa mempercayai Dia sepenuhnya. Amin. Ya Bapa, syukur atas pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu, kami tidak bisa hidup dengan benar tanpa Engkau. Syukur pula untuk firman-Mu yang kembali arahkan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendapat kepercayaan mengelola harta daripada Engkau. Kiranya Engkau teguhkan dan kuatkan hati mereka, sehingga tidak terjebak pada mamon, melainkan memusatkan diri pada Engkau saja, sehingga segala berkat yang Engkau berikan digunakan pula untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hidup sederhana, atau bahkan mereka yang kekurangan dan dalam kesederhanaan. Mohon belas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya himpitan ekonomi yang dialami tidak membuat mereka menjauh, melainkan semakin dekat, mendekat, lekat kepada Engkau, Sang Sumber berkat. Setiap persembahan di gereja maupun persembahan misi kiranya dikelola dengan baik oleh mereka yang mendapatkan kepercayaan. Tuhan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan pengalaman kepada mereka, baik yang di gereja-gereja maupun lembaga-lembaga misi. Kami pun serahkan diri kepada Engkau. Biarlah rasa cukup menjadi pengakuan yang berharga dalam hidup kami. Banyak atau sedikit, kurang atau lebih, tidak menjadi ukuran, melainkan syukur dan kecintaan kami kepada Engkau. Kiranya kami terus dibangun, sehingga makin kaya di dalam Kristus. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan serahkan diri kami. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat beraktivitas. Allah beserta dengan kita. Amin.